Halo, jumpa lagi dengan Paham Soal Analytics. Bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, apa kabar? Mohon maaf kemarin saya tidak hadir selama 2 hari ya, karena ada sedikit gangguan kesehatan saya. Dan barangkali kalau saya mau jujur, barangkali ini terkait juga dengan saya terlalu keras berpikir bagaimana menciptakan konten yang sesuai dengan selera pasar dalam hal ini ekspektasi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi karena itu mohon saya dikasih masukan ya untuk mengembangkan konten ini agar lebih sesuai dengan ekspektasi ya. Tapi mohon jangan kemana-mana Bapak Ibu ya, harus berangkat dari video-video yang pernah saya sajikan, sudah 40 di video ini dengan yang ini ya. Jadi kalau ada yang menyampaikan, Pak Usman, tolong sajikan dong buat para pemula, apa sih itu saham? Bagaimana cara trading saham? Nah, itu yang begitu-begitu silakan buka sajalah di AI atau Google ya, karena banyak sekali sumber yang bisa dipelajari ya. Jadi yang penting kita punya niat yang kuat untuk menjadi bagian dari masyarakat investor yang saat ini investor retail kalau tidak salah sudah melebihi 17 juta investor ya, jauh lebih tinggi dibanding ketika saya masih bekerja di sekuritas yang untuk capai angka 3 juta aja susah bermain ya. Nah, Ibu sekalian, eh, saya akan sebuah isu masih tersengat PDB yang di luar prediksi. Ini sebuah pertanyaan yang menurut saya masih relevan hari ini ya. Trader menyukai surprising event ya. Menurut saya kalau seorang trader sejati dia menyukai volatilitas yang tinggi, menyukai risiko, menyukai perdagangan jangka pendek, dan dengan demikian menyukai sebuah berita-berita yang berbeda dari yang kebanyakan orang pikirkan ya. Surprising event maksudnya adalah sebuah event ekonomi, event bisnis yang tidak bisa diduga atau berbeda dengan dugaan sebelumnya. Karena menurut saya di situ ada kesempatan meraih cuan yang lebih besar. Ya, sedikit saya akan mengulas terkait PDB dan dengan demikian ada kaitannya dengan struktur ekonomi atau reformasi struktural dan pilihan saham hari ini sebagaimana yang biasa kita ikuti bersama ya. Disclaimer seperti biasa, jadi ini tanggung jawab ada pihak Bapak Ibu sekalian dalam transaksi saham. Jadi saya hanya memberikan sebuah pandangan ya, tidak ada maksud mengajak merekomendasikan membeli penjual tentu ya. PDB itu produk domestik bruto. Jadi seluruh agregat keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi selama periode waktu tertentu. Jadi kalau periode waktu kuartalan berarti selama kuartal tertentu, ya mohon maafnya agak mendasar ya Bapak Ibu sekalian, karena banyak pertanyaan juga ya. Dan kalau kita bicara tahun 2025 kuartal 2, inilah produksi yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi dalam hal ini 17 sektor ya, jadi 17 sektor. Di PDB sektoral disebut juga PDB penawaran, PDB produksi ya atau lapangan usaha kalau BPS menyebutnya. Kembali ke sini, selama kuartal 2 2025, stok keseluruhan produksi itu berjumlah 3.396,3 triliun rupiah. Ya, jadi bukan stok, tapi aliran produksi. Ya, saya membuat kue, maka kue yang saya hasilkan berapa kali oven, ya berapa kali atau berapa box saya hasilkan, ya. Nah, kemudian dari sekian jumlah PDB kuartal 2025 ini, bagaimana komposisinya? Itulah yang disebut dengan struktur ekonomi sebuah negara. Jadi ekonomi itu dibangun oleh kegiatan apa saja. Orang kalau menyebut reformasi struktural, para ahli, para ekonom ya, eh, bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi namun belum bisa mengubah tujuan reformasi struktural. Ya iyalah, itu reformasi struktural itu sejak Orde Baru Bapak Ibu ya, sejak tahun 70-an, 80-an, saya bisa merasakan itu ketika saya aktif bekerja ya, tahun 90-an. Dan sampai sekarang itu cita-cita pembangunan 5 tahun zaman Orde Baru tidak tercapai. Industrialisasi untuk mendorong capital dan efek kepada sektor pertanian tidak tercapai. Masuk reformasi demikian dan sekarang masuk katakan sebut saja pasca reformasi ya, ini bisa maju masih di kisaran 20% ya. Tapi pada saat awal-awal dahulu ketika ada trilogi pembangunan, ingat saya ya,
itu kontribusi manufaktur itu di kisaran 30%. Nah, sekarang sekitar 20% ya, kuartal 2 20%, kuartal 1 20% ya, plus minus ya. Kemudian 2024 20% ya. Ini 2023 juga 20%. Itu relatif stagnan ya dari berdasarkan harga konstan 2010. Jadi meniadakan dampak dari inflasi atau GDP deflator ya. Yang kedua adalah perdagangan besar eceran, ketiga pertanian, empat konsumsi, lima informasi dan komunikasi. Jadi barangkali memang nature ekonomi Indonesia memang seperti ini strukturnya. Karena itu ketika kita mengharapkan menjadi negara Indonesia maju tahun 2045 Indonesia emas, sementara struktur ekonomi aja sulit sekali berubah, maka kita patut mempertanyakan apakah itu realistis cita-cita seperti itu. Karena menjadi negara maju berarti pendapatan per kapitanya harus di atas, kalau tidak salah sekitar 13.000 dolar per tahun per kapita per orang gitu ya, dan itu masih jauh dari saat ini sekitar 4.500. Jadi itu hanya bisa dicapai dengan menggerakkan manufaktur, dan manufaktur itu menggerakkan investasi. Ya, jadi ekonomi itu harus dibangun untuk mencapai negara maju adalah manufaktur dan investasi terkait manufaktur. Ya. Investasi saat ini sekitar 30% masih relatif stabil. Nah, apa hubungannya dengan transaksi saham? Tentu saja hubungannya sangat erat ya. Ketika PDB naik, maka itu sentimen positif. Demikian juga PDB turun. Tapi yang lebih harus diperhatikan bukan pada naik turunnya, tetapi pada rilisnya. Ketika rilis, adakah di situ surprising event? Apakah realisasi yang diumumkan oleh otoritas berbeda dengan prediksi, berbeda dengan konsensus para pakar, para ekonom ya. Kalau perbedaan itu tajam maka akan menimbulkan gejolak pasar ya. Nah, karena biasanya konsensus itu telah diserap atau di price in oleh harga aset ya, apakah saham, obligasi dan sebagainya. Nah, kemarin pertumbuhannya 5,12% year on year, sementara quarter on quarter 4,04%. Angka ini sebenarnya relatif lebih besar dibanding tahun sebelumnya, kuartal 2 2024, year on year-nya 5,05, dan quarter on quarter-nya 3,79. Jadi ada sedikit kenaikan itu ya. Namun secara kumulatif, kuartal 1 plus kuartal 2 atau pertumbuhan semesterannya per Juni 2025 ini adalah sebesar 4,99% ya. Angka ini ya tidak berbeda jauh dengan kumulatif growth semester 1 2024 yang sebesar 5,08%. Bahkan ini terjadi penurunan ya, sehingga mungkin kemarin pasar modal indeks menurun, barangkali ada pertimbangan ternyata sebenarnya akumulasi pertumbuhannya lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Jadi boleh jadi beberapa kalangan atau saya sendiri menduga ada semacam perhitungan atau technical ya, yang sifatnya technical itu apakah bisa karena infrastrukturnya, mesinnya, atau administrasinya, atau mungkin human-nya, yang membuat baseline yang rendah pada 2024 kuartal 1 maupun kuartal 2 ya. Jadi kuartal 1 biasa ada penurunan ya, penurunan tahun 2024 0,83, 2025 0,98, lebih dibanding dengan kuartal 4 tahun sebelumnya ya. Kemudian yang kuartal 2-nya 3,79 versus 4,04. Jadi kecenderungannya ada penurunan yang cukup dalam pada periode tahun 2024 atau pertumbuhan yang rendah, sehingga membuat baseline efek yang meningkat ya. Jadi pengaruh dari nilai dasar yang rendah. Dan ini membuat kalau saya hitung ya rata-rata kumulatif growth-nya adalah 4,99 ya, 4,99 lebih rendah dibanding periode sebelumnya ya. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan terpisah saya ingin sajikan secara khusus mengenai PDB ya, mungkin dalam hari satu. Kemudian secara permintaan atau penggunaan ya, kita sering mengenal ada konsumsi, investasi, ekspor, import ya. Kemudian, oh ya sebelum lupa, tadi saya sudah sampaikan bahwa
ada pengaruh dari apa uh, manufaktur kok tumbuhnya tinggi sekali hingga 5,68% ya, 6,6% pertumbuhannya. Padahal Purchasing Manager Index kita turun ya atau melemah, bukan turun ya, melemah kontraksi dalam 4 bulan berturut-turut ya. Jadi saya mengingatkan atau kita patut pahami bahwa PMI itu diperoleh melalui survei terhadap 100 pelaku usaha, 100 pabrik terkemuka di sebuah negara ya. Banyak sekali providernya. Kita menggunakan Standard & Poor's kalau nggak salah S&P ya. Padahal kita sendiri punya kerangka kerjanya. Jadi PMI itu adalah sampling terhadap 100 pelaku ekonomi. Sementara saya tidak tahu BPS ini mengumpulkan data untuk penghitungan PDB. Saya yakin kalaupun sampling, pasti sampling errornya sangat kecil ya. Jadi kalau ada selisih, PMI itu tidak menjadikan sebuah rujukan utama Bapak Ibu ya. Jadi kita berpikir positif bahwa apa yang disajikan BPS sudah sesuai dengan kapasitasnya ya. Kita berpikir bahwa apapun itu akan selalu mendatangkan kesempatan cuan di dalam transaksi saham ya. Kita kembali lanjutkan secara permintaan ya, permintaan di dalam struktur PDB kita ada konsumsi dengan share 60,94% ya, 94%, dan angka ini ya agak menurun dibanding full year 2024 61,42 dan full year 2023 dalam 1,26 ya. Dan angka ini juga terdiri dari konsumsi rumah tangga yang sekitar 5%. Tahun 2004 juga sekitar tumbuh 5% ya. Tahun 2024 kuartal 2 sekitar 5% dan demikian juga 2023. Jadi menurut saya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam kuartal 2 relatif masuk akal ya, 4,97 ya. 4,97 barangkali konsumsi itu memang termasuk yang apa ya katakan daya beli konsumen rendah ya, daya beli apakah quantity-nya apa quality-nya ya. Kita menghitung angka rupiah ya, angka rupiah sehingga yang banyak berbelanja adalah orang-orang kaya. Sehingga meskipun kuantitinya jumlah item barang yang dibelinya itu rendah, namun jumlah rupiahnya bisa jadi lebih tinggi dari yang kita perkirakan ya. Mungkin masyarakat secara umum daya belinya melemah ya, untuk utamanya untuk kelompok menengah ke bawah ya, termasuk para pensiunan seperti saya. Jadi ini menurut saya secara umum masih masuk akal ya. Dan konsumsi pemerintah menurun ya, tidak terbukti ada efisiensi dan semester 2 akan akselerasi ya. Dan yang saya kasih tanda adalah investasi yang naik hingga 7%. Ini boleh kita pertanyakan ya, karena secara historis pertumbuhan investasi 2024 hanya 3,97% ya yearly, kemudian kuartal 2 2024 3,8% dan 2023 full year 4,40% ya. Ini patut kita kaji lebih dalam ya, silakan. Kemudian ekspor barang dan impor barang masih terjadi surplus meskipun sedikit ya, ini pertumbuhannya Bu ya, sementara share-nya masih lebih banyak ekspornya ya. Jadi seperti yang pernah saya rilis itu selisihnya hanya sekitar 4 hingga 5% terhadap kontribusinya maksud saya terhadap pembentukan PDB nasional ya. Ini pertumbuhannya sama. Lalu sekalian market kemarin ya ini Senin, Selasa, Rabu ya, Rabu kembali menurun setelah hari Selasa pengaruh oleh PDB rilis PDB ya. Kemudian volatilitasnya masih relatif rendah, masih sepi pasar untuk saham-saham yang blue chip. Kemudian alfa IHSG-nya masih negatif, betanya masih sekitaran 1 ya, ini malah melemah dalam sebulan terakhir, trennya masih positif, namun ini ada tendensi penurunan ya, ada sedikit pelemahan, kemudian average value-nya ada penurunan, kemudian average frekuensinya juga ada penurunan, dan volatilitasnya ada penurunan juga ya, volatility of trade frekuensi ada peningkatan. Jadi kenaikan aktivitas transaksi itu lebih kembali diramaikan oleh saham-saham non LQ45, saham-saham non blue chip, saham-saham lapis kedua ya. Kemudian net foreign-nya masih mencatat net buy, ini kembali inilah net foreign billion share ya, jadi jumlah lembar saham dalam miliar, 1,31 miliar hari kemarin ya, LQ45 juga net buy ya.
Terus sekalian masuk ke alert ya, alert kita buat para trader sejati dia menyukai risiko, maka tayangan ini menurut saya akan memberikan sedikit insight ya, ada pertimbangan untuk trading saham ya. Jadi secara sektoral ini adalah ada utility, ada tourism ya, uh, energi, consumer, financial ya, dan seterusnya ada infrastruktur ya. Yang paling besar harus kita waspadai adalah saham-saham dengan dispersion yang paling tinggi ya, paling tinggi. Tapi dispersion atau volatility tinggi memberikan peluang untuk raicuan yang lebih besar pula ya. Ini saya amati ada kembali muncul saham Mina, film ya, ada koin ya, Wasa dan seterusnya ya. Masih ada kelompok saham konglomerat ya, ya newcomer ya, CDIA, ya, cuan gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa di print atau di uh, capture ya. Ya kalau dilihat secara indeks konstituen maka cuman 5 saham masuk Kompas 100, kemudian ada satu saham yang Kompas maaf lagi 45, kemudian yang masuk JI saham syariah hanya 4 saham. Jadi artinya ini mencerminkan bahwa aktivitas transaksi yang berisiko itu masih diramaikan atau selalu diramaikan oleh saham-saham second liner ya, saham-saham dengan volatilitas yang tinggi ya. Nah, saya kira ini semacam insentif buat para trader ya. Kemudian pilihan hari ini kita ada secara sektor ada banyak bank, mana ada ini basic materials, chemical, ya, ada food and beverages, ya, consumer non cyclical ya. Jadi menandakan bahwa consumer cyclical itu kayak Indofood, ICBP itu kurang begitu menarik ya. Dia menandakan bahwa investor menyukai volatilitas ya, non cyclical food, non cyclical food and beverage product ya. Kemudian industrial property real estate ini agak mengejutkan, boleh menunjukkan apa gerak yang positif, jadi patut dipertimbangkan saham-saham BSDE, CTRA dan PWON ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa amati ya, ini filter saya, weight-nya di atas 0,10, kemudian historical return, price volatility, 3-month statistic, kemudian price tendency, average volume, average value, average frequency, volatility of transaction, ya, value and frequency, net foreign. Silakan Bapak lihat kalau kita lihat net foreign kemarin, ya lebih banyak yang net sell ya, yang net buy ini adalah ada properti, pawon, sido, penden, dan DSMR ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya kira saya cukupkan hingga di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.